Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya, terima kasih. Alhamdulillahilladzi ja'alana hajjam mabrura wa sa'yam mashkura. Bawahnya ya. Wa dzambam maghfura wa amalan salihan maqbula. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin Bu. Amin Pak. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khair
Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh au kama qala Rasulullah. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para tokoh agama, wabil khusus sahibul walimah, keluarga besar Bapak Eep Ruli Hasan dan Ibu Endah Fitriah. Kita doakan mudah-mudahan kedua calon duyufur rahmah Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, Allah berikan kekuatan, sehingga nanti di dalam pelaksanakan ibadah hajinya, di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya, baik umroh dan hajinya, di dalam pelaksanaannya diberikan kelancaran, diberikan oleh Allah kemudahan, bisa merangkaikan ibadah umroh dan hajinya tanpa ada halangan dan rintangan, kembali ke tanah air tercinta dengan menggapai haji yang mabrur, hajah yang mabrurah, yang balasannya hanya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Para tamu undangan, wabil khusus Bapak Dewan beserta Bapak Camat dan Bapak Mumu selaku RW kita tercinta, dan Bapak Lurah pun hadir, segenap para anggota Dewan yang hadir. Kita doakan mudah-mudahan umaro kita yang hadir di tempat ini menjadi pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana, yang insya Allah jujur terhadap rakyatnya dan menjadikan negeri tercinta kita, kampung kita yang disayangi, menjadi negeri, menjadi daerah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Segenap panitia pelaksana dan segenap para tamu undangan yang lainnya, wabil khusus tim hadroh ibu-ibu dari Masjid Nurul Hidayah beserta pembawa acara kita Bapak Ustadz Wahid dan rombongan dari Keroncong Permai, dan segenap jamaah ibu-ibu yang ada di Pondok Makmur tercinta, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita, ringan tangan kita hadir di majelis ilmu yang mulia menjadi catatan amal ibadah yang berlipat ganda di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tidak luput kakanda tercinta Bapak Eep yang dari Sumedang dan segenap keluarga besarnya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua ucapkan alhamdulillah.
beserta istri tahun ini ditakdirkan oleh Allah untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam penyempurna. Rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji dengan catatan jika mampu. Kita kaji bersama kenapa rukun Islam yang kelima itu ibadah haji, bukan di rukun Islam yang keempat, bukan di rukun Islam yang ketiga, bukan di rukun Islam yang kedua. Karena kita kaji rukun Islam yang kelima adalah ibadah haji, tidak lain rukun Islam penyempurna. Mari kita sama-sama ngaji. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, modalnya qalbiyah, hati. Rukun Islam yang kedua salat, modalnya badaniyah, fisik. Rukun Islam yang ketiga zakat, modalnya maliyah, harta. Rukun Islam yang keempat puasa, modalnya badaniyah, fisik. Tapi rukun Islam yang kelima bukan hanya modal qalbiyah, hati, bukan hanya modal badaniyah, fisik, tapi juga ikut serta modal maliyah, harta. Ibadah haji kata ulama begitu unik dan antik. Ibadah haji semuanya serba tiga. Yang pertama, ibadah haji persiapannya Bapak harus tiga. Yang pertama qoblal haji, yang kedua indal haji, yang ketiga ba'dal haji. Apa itu qoblal haji? Qoblal haji sebelum haji. Apa itu indal haji? Indal haji selagi haji. Apa itu ba'dal haji? Ba'dal haji setelah haji. Kurang kencang. Ibadah haji pun bulannya jumlahnya ada tiga. Quran surah Al-Baqarah ayat 197 Allah menjawab, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulannya ditentukan. Yang pertama bulan Syawal, yang kedua bulan Zulqa'dah, yang ketiga bulan Zulhijjah. Selain tiga tersebut maka bukan tersebut bulan haji. Ibadah haji syarat pengen berangkat pun jumlahnya tiga. Bapak dan Ibu Endah kalau pengen berangkat harus dengan tiga syarat. Ibu-ibu dan bapak-bapak kudu laksanakan tiga syarat. Yang pertama niat yang kuat, yang kedua harta maslahat, yang ketiga ilmu manfaat. Niat yang kuat, innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan harus tergantung daripada niat. Insya Allah niatnya sudah kuat, maka diiringi dengan harta maslahat.
harta kudunya maslahat, jangan harta berangkat haji boleh dari korupsi. Karena dalam hadis qudsi, idza hajjar rajulu mimmalin haramin, ketika berhaji seseorang dari harta yang haram, boleh hartanya dari korupsi, boleh hartanya dari masang togel, boleh hartanya dari masang pakong, boleh hartanya dari masang judi, meracuni kehidupan judi. Hartanya dari yang haram, hadirin. Maka ketika nyampe di Baitullah, fayaqulu labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Allah menjawab dalam hadis qudsi, Rasul bersabda, la labbaika wala sa'daika, aku tidak merasa memanggilmu dan engkau tidak akan berbahagia karena harta yang engkau berangkatkan untuk haji dari harta yang bisa berangkat haji pun dengan ilmu yang manfaat. Wahai Bapak Eep dan Ibu Endah, kudu berangkat haji tidak cukup niat yang kuat, tidak cukup harta maslahat, maka iringi dengan ilmu manfaat. Dalam kitab Zubat dijelaskan, fakulluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap insan beramal, dia tidak dengan ilmu, khususnya ibadah haji, maka amalnya akan ditolak juga tidak diterima. Makanya Bapak Ruli Hasan dan Ibu Endah ikut KBIH Darul Arifin. Insya Allah kalau kita ikut kelompok bimbingan ibadah haji, ilmu manasik beliau bimbing, maka ibadah haji kita dapat diterima. Amin ya Rabbal. Ibadah haji pun bisa berangkat dengan 3 N. N yang pertama nasab, N yang kedua nasib, N yang ketiga nisab. Apa itu nasab? Nasab artinya keturunan. Keturunannya kaya raya, kontrakan di mana-mana, dapat kusuran tanah, maka hajinya tersebut hajinya tidak lain Haji Mansur. Naon eta Haji Mansur? Halaman kegusur, Suryana kegusur tak. Bisa berangkat haji pun dengan N yang kedua, tidak lain adalah nasib. Nasibnya bagus, kayak guru teladan di kota Tangerang, diberangkatin sama Bapak WH. Ketika itu beliau belum jadi gubernur, masih jadi wali kota tahun 2005, maka guru teladan diberangkatkan sama Bapak wali kota. Guru teladan tersebut hajinya tersebut Haji Kosasi. Namun eta Haji Kosasi, ongkos boleh di ataupun kayak Kapolsek Jatiuwung tahun 2000
2007 karena dedikasinya tinggi maka diberangkatkan oleh Bapak Wali Kota, maka Bapak Kapolsek kesebutnya Haji Abidin. Naon eta Haji Abidin? Atas biaya dinas koidin kolot-kolot ilu dinas. Alhamdulillah. Insya Allah Bapak Eep dan Ibu Endah mah bukan hajinya Haji Nasab, bukan hajinya Haji Nasib, tapi insya Allah hajinya Haji Nisab. Apa itu Haji Nisab? Udah waktunya berangkat, beliau udah nabung dari jauh-jauh hari atas biaya sendiri tanpa dikasih sama orang lain. Maka Bapak Eep dan Ibu Endah hajinya tersebut Haji Basri. Apa itu Haji Basri? Atas biaya sendiri. Mau Haji Basri, mau Haji Abidin, mau Haji Koidin, mau Haji Kosasi, mau Haji Mansur, mau Haji Suryana, yang penting mah asal jangan kesebut hajinya Haji Halimah. Apa itu Haji Halimah? Baru nyampe ke Halim pulang ke rumah. Ibadah haji milihnya pun jumlahnya ada 3. Yang pertama Bapak Eep milih Haji Tamatu, yang kedua Haji Ifrod, yang ketiga Haji Kiron. Naon eta Tamatu? Umroh dulu baru haji. Apa itu Ifrod? Haji dulu baru umroh. Apa itu Kiron? Haji dan umroh pelaksanaannya bersamaan. Di Indonesia yang paling laku tidak lain adalah Haji Tamatu. Kenapa? Karena setelah umroh bebas paharaman, cuman kita wajib bayar dam. Saking enaknya Haji Tamatu, kata orang Jawa, Tamatu mah ada singkatan. Naon eta Tamatu? Kata orang Jawa, tangi mangan turu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berangkatlah beliau tanggal seberapa ya? Tanggal 13 Juni. Berangkatlah beliau, maka beliau biasanya dilepas oleh Bapak Wali Kota di Masjid Raya. Selesai itu maka beliau dikarantina di Pondok Gede. Kenapa haji selalu dikarantina di Pondok Gede? Karena haji mah ujiannya gede, pahalanya gede, maka wajar dikarantinanya di pondok. Maka dibawa ke Pondok Gede, nginap 1 hari di sana, dikasih living cost, ongkos buat jajan di sana, plus dikasih gelang, plus dikasih paspor. Selesai itu beliau dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3, naik pesawat kebanggaan kita, Garuda Indonesia. Maka beliau naik, maka anak dan cucunya menyaksikan, maka melambaikan tangan, kucurlah air matanya. Naiklah Bapak Eep dan Ibu Endah dengan membaca doa naik kendaraan. Insya
Arifin. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna insyaallahu lamunqalibun. Allahumma hawwin alaina fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la alla wa la quwwata illa billahil aliyil. Suara apa itu, Bu? Suara saya itu. Suara perdesis dari Pak Kiai. 9 jam perjalanan dari Jakarta ke Mekah. Karena beliau ngambilnya gelombang kedua, maka Mekah dulu baru Madinah. Kalau gelombang pertama Madinah heula karak Mekah. Maka beliau di Mekah diturunkan di Jeddah. Maka turunlah di Jeddah, maka langsung make kain ihram. Sujud syukurlah di musola bandara Jeddah Bapak Eep dan Ibu Endah. Karena perjalanan Allah berikan keselamatan. Amin ya Rabbal. Selesai sujud syukur, berpakaianlah kain ihram. Setelah itu naik bus menuju Mekah. Maka setelah naik bus, Bapak Eep niat yang gampang saja, tidak lain adalah niat ma'al ihram. Karena hajinya haji tamattu, maka umroh dulu baru haji. Maka niatnya umroh yang gampang saja, labbaik Allahumma umratan. Setelah sholat 2 rakaat, sholat sunnah ihram, setelah itu niat. Maka Bapak Eep setelah niat, datanglah paharaman pun jumlahnya 3. Sesuai dengan firman Allah, fala ropasa. Kalau make kain ihram Pak Eep nggak boleh ropas. Naon eta ropas? Ropas adalah perkataan kotor, maksimal cumbu-cumbuan dan hubungan badan dengan istri kita. Preheula eta mah engke setelah haji, maka insya Allah boleh Bapak Eep nyewa hotel Al Barkah 300 real, cetak anak kita di Mekah. Amin. Fala rofasa, tidak boleh ropas, tidak boleh cumbu-cumbuan, tidak boleh hubungan badan. Minimal cipika-cipiki, cium pipi kiri ngek, cium pipi kanan ngok, ngak-ngek. Itu larangan yang pertama. Makanya make kain ihram nu bener supaya ulah mongkong Pak. Dari sekarang belajar insya fala rofasa, bukan hanya berpakaian yang berjahit. Ibu Endah dan Bapak Eep ketika niat ma'al ihram tidak boleh ngebunuh binatang dengan sengaja, tidak boleh nyabut rambut dengan sengaja, tidak boleh nyabut tumbuh-tumbuhan dengan sengaja, tidak boleh gunting kuku dengan sengaja, tidak boleh make wangi-wangian seperti Pepsodent. Kalau pengen sikat gigi nggak boleh make Pepsodent. Kalau pengen pipis
manis, nggak boleh make sabun, nggak boleh make minyak wangi yang biasa, apalagi yang beralkohol kayak Casablanca, kayak Rexona. Pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah. Itu larangan kedua. Insya larangan yang ketiga, wala jidala. Bapak Eep dan Ibu Endah tidak boleh jidal. Naon eta jidal? Jidal adalah bertengkar, marah-marah, emosi. Maka untuk itu sabar angkut dari Pondok Makmur ke Mekah. Amin ya Robbal. Setelah itu Bapak Eep duduk di bus dari Jeddah ke Mekah. Tidak lama, seperti Madinah dan Mekah hanya 4 jam. Kalau Jeddah mah hanya 1 jam. Maka dalam perjalanan banyakin sholawat dan banyakin talbiyah. Kucur air matanya. Kata Bapak Eep dan Ibu Endah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal mulka la innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik. Yang belakang talbiyah biar kita bisa berangkat. Labbaik la innal hamda wal mulka la innal hamda wan ni'mata lak syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal mulka la innal hamda wan ni'mata lak syarika lak. Kucur air mata beliau, nengok ke kanan padang pasir, nengok ke kiri gurun yang panas. Pak Eep bukan ingat ke anak dan incu, tapi ingat perjuangan baginda Nabi. Kita mas laku umatnya enak dari Madinah ke Mekah naik bus, tapi baginda Nabi dari Madinah ke Mekah naik onta berbulan-bulan. Subhanallah. Sampailah di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Bapak Eep dan Ibu Endah naro koper di maktabah. Naon eta maktabah? Artinya maktabah adalah hotel. Sampailah di hotel, maka taruh itu yang namanya koper. Selesai naro koper, maka beliau akan merangkaikan rukun umroh yang kedua, tawaf
7 kali. Maka supaya gagah tawafnya, beliau makan prasmanan dulu di hotel. Selesai makan prasmanan di hotel, turunlah beliau dari maktabah menuju Mekah Al-Mukarramah. Kata pimpinan KBIH, labbaik Allahumma labbaik, ya labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Suara apa itu, Bu? Suara jantungnya Pak sama suara jantungnya Ibu Endah. Sebab kunaon Pak Mumu? Sebab Pak pengen buru-buru ngeliat Baitullah, pengen buru-buru ngeliat Baitullah ngadarek deg. Sebab ngeliat Baitullah di Pondok Makmur cuman di sejadah itu gambarnya doang, betul? Tapi di Mekah Al-Mukarramah beliau akan melihat Baitullah fakta dan nyata. Maka ketika memasuki Baitullah, ketika memasuki Masjidil Haram, masjid terbesar sedunia, baca doa memasukinya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa aina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Suara apa itu, Bu? Suara Ustadz itu. Ketika melihat Baitullah, Pak, masih hidup ya? Ketika melihat Baitullah, kucur air mata beliau. Pak nyangka ini mimpi padahal fakta. Maka ketika melihat Baitullah, baca doa melihatnya. Allahumma zid hadal bait tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wasid masyarafahu wa adamahu mimman hajjahu hawi tamarahu tasrifan wa ta'ziman wa birran. Amin. Turun dari Masjidil Haram menuju mendekat Baitullah, maka mulai setar pertama Pak di rukun Hajar Aswad, baca doa lintasinya sambil mulai setar pertama dengan membaca takbir istilam dari kejauhan. Kecup itu rukun Hajar Aswad dengan istilam Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Baca putaran pertama, tawaf mengelilingi Baitullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin. Ada makom Ibrahim, maka baca melintasinya Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqo wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Amin. Ada hijir Ismail kayak endok sapotong di
luhurna aya pancoran emas. Maka doakan anak kita di rumah, doakan cucu kita nu apet tadi, supaya menjadi anak yang soleh, soleha kayak Kangjeng Nabi Ismail alaihis. Amin ya robbal. Ada rukun Yamani menuju rukun Hajar Aswad mau finish, maka Bapak istilam lagi, cuman tidak usah dikecup. Bismillahi Allahu Akbar, baca doa Abu Jagat sebelum finish ke rukun Hajar Aswad. Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tambahin belakangnya wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin. Sarobal. Pengen Pak pergi haji? Pengen Bu? Pengen berangkat haji Bu? Saya aja yang baru 6 kali pengen lagi Bu, baru 6 kali pengen lagi Bu. Pengen berangkat haji? Pengen. Syaratnya 3. 1. Tahajud tiap malam, terutama waktu yang paling ijabah jam 2. Bangun jam 2, jangan kencing doang. Ini mah bangun jam 2 kirain tahajud, kencing doang. Mana ibu-ibu pondok makmur mah kencingnya berisik lagi. Apa atuh anaknya yang tidur kaget, kata anaknya, "Emak, ini siapa yang goreng ranginang?" Bangun jam 2, kucurkan air mata Bu, fatahajjat bihi nafilatallah, asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah akan angkat derajat kita. Amin. Pak Kiai, saya mah jangan ditanya tahajud tiap malam tapi belum berangkat juga. Tambahin syarat yang kedua, duha tiap pagi, resep dimurahkan rizki. Amin. Allahumma inkana rizki bis samai fa'anzilhu. Ya Allah, kalaupun ada rizki di langit turunin. Wa inkana fil ardi fa'arijo. Ya Allah, kalaupun ada rizki di bumi keluarin. Wa inkana ba'idan faqaribhu. Ya Allah, kalaupun itu rizki jauh deketin. Wa inkana haraman fatahirhu. Ya Allah, kalaupun itu rizki haram halalin. Amin. Nyeletuk yang jilbab merah. Pak Ustadz, saya mah jangan ditanya duha sampai 12 rakaat tapi belum berangkat juga. Kagak mempan dengan duha. Bo. Kagak mempan dengan tahajud. Tambahin abis duha syarat yang ketiga, banyak-banyak baca surat Waqiah. Pak Kiai, surat Waqiah ampe lecek kagak pernah, tidak yang namanya nggak pernah terlewat, dibaca terus tapi kagak berangkat, kagak mempan dengan baca surat Waqiah. Baca surat Tanah, mantap, jual sertifikat ke Pak Lurah. Tuh ada Lurah Nesin tuh dalam tuh nasi tuh, jual, insya Allah berangkat. Amin ya robbal, amin ya robbal. Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum berangkat insya Allah berangkat. Amin. Bapak-bapak yang belum berangkat insya Allah berangkat. Amin. Hadirah yang belum berangkat insya Allah berangkat. Amin. Hadirin yang belum berangkat insya Allah berangkat. Amin. Berangkat kemana aja itu mah? Insya Allah ke Tanah Suci. Selesai tawaf Pak Eep, sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Di mana? Di Tukangan Makom Ibrahim. Selesai sholat sunnah 2 rakaat,
maka beliau merangkaikan rukun umroh yang ketiga, sa'i 7 kali. Maka supaya gagah naik ke Bukit Sofa, supaya gagah naik ke Bukit Marwah, ada tong-tong disiapin sebelum sa'i. Di dalamnya zam-zam, ada yang dingin, ada yang tidak dingin. Siapkan dan minum itu air zam-zam biar gagah. Tuangkan itu yang namanya aqua gelas, minumlah dengan membaca doa meminum air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah, dengan meminum zam-zam ini mudah-mudahan ilmu manfaat, rizki yang luas. Dengan meminum air zam-zam ini sebagai obat dari segala macam penyakit dan penderitaan. Kalau di sana minum zam-zamnya sunnah berdiri, kalau di Pondok Makmur sunnah duduk. Silakan Pak Kiai minum. Mantap. Zam-zam capcai heran. Gagah Pak Eep dan Ibu Endah. Maka berangkatlah beliau ke Sofa dan Marwah dengan membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima faman tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Amin. Jangan salah Bu, ada jamaah saya ngikutin saya, tapi karena dia jamaahnya berasal dari Jawa, kata saya inna sofa, kata dia inna sopo wal marwata wal marwoto, katanya begitu. Iki sopo iki marwoto mas, begitu. Jangan diganti-ganti Pak Eep. Untung Pak Eep orang Sumedangnya, berarti nggak bakal diganti tuh ayat. Inna sofa tetap inna sofa, jangan inna sofa jadi inna sopo. Wal marwata tetap wal marwata, jangan wal marwata jadi wal mar. Beres turun dari sofa, maka beliau berlari-lari kecil di pal-pal hijau. Bu, lari-lari kecil nih begini Bu. Baca doanya Pak Eep Endah. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Naik lagi ke Marwah, baca doa yang namanya di sofa. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Maka ditutup, bukan berhentinya di sofa. Maka ketika sa'i 7 kali ditutup yang ketujuhnya di Bukit Marwah. Selesailah sa'i 7 kali, Pak Eep langsung tahallul. Maka digunting rambutnya sambil membaca doa Bismillahi Allahu Akbar. Maka hajinya titel haji kecil karena sudah merangkaikan ibadah umroh. Tinggal nunggu panggilan Bu Endah. Bu Endah, kalau nunggu panggilan haji, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau nunggu panggilan haji jangan banyakin belanja, tapi banyakin sholat sunnah. Apa sholat yang namanya sunnah umroh dan sholat sunnah tawaf plus tawaf 7 kali, itu banyakin. Kebanyakan ibu-ibu, Bu, kalau yang namanya nunggu haji kan lama, kurang lebih seminggu atau 2 minggu, biasanya udah mikirin belanja.
Apalagi itu pamumuh punten, kalau ibu-ibu di mall itu pasti kegoda yang namanya, kalau kita bapak-bapak Pak Dewan, Pak Junadi punten, kalau kita Pak yang namanya pusing kan suka kegoda yang namanya pusing, kita suka minum paracetamol. Tapi kalau ibu-ibu mah kalau udah sampai mall kegoda sama paracetamol. Setan-setan mall bergentayangan. Jangan dulu belanja, engke heula Bu Endah, setelah haji baru belanja. Jangan dulu, ini belum tuntas, belum ibadahnya belum beres. Maka datang tanggal 8 Zulhijjah, panggilan haji telah tiba lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Endah, Pak Ustadz ada apa? Siap-siap, kita akan berangkat ke Arafah. Pakai kain ihram, niat sunnah sholat 2 rakaat saja, jangan sampai telat. Kita makan dulu biar gagah. Siap Pak Kiai, kebenaran beliau KPH-nya Darul Arifin, pimpinan Kiai Haji Zainal Arifin. Selesai yang namanya pakai kain ihram, maka ketika mau berangkat haji, meninggalkan Mekah menuju Arafah, yang sakit, yang ditandu, yang tidak bisa jalan, yang pakai kursi roda, diangkut la buddha teu meunang henteu, wajib kudu mesti diangkut ke Arafah. Karena puncak ibadah haji adalah al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Kalau tidak wukuf di padang Arafah, maka bukan tersebut ibadah. Ada yang naik kereta, ada yang naik bus. Maka sampai di Arafah Pak Ed, beliau akan mendengarkan khutbah Arafah malamnya. Maka besoknya beliau akan berangkat kemana? Setelah dari Arafah ke Musdalifah. Musdalifah bukan istrinya si Nasar. Mantan. Tapi Musdalifah adalah mabit. Malam-malam Pak Ed dan Bu Endah di sana ngambil batu. Maka banyak yang cidal, banyak yang marah-marah. Kenapa hadirin? Karena di Musdalifah nggak disediain tenda. Bu, Pak, Pak, ngopi. Musdalifah nggak disediain tenda. Kalau Arafah disediain tenda, tendanya anti kebakar. Tapi kalau Musdalifah tidak disediakan tenda, maka ngambil batu. Banyak yang pengen buru-buru ke bus, banyak yang sikut-sikutan, banyak yang gontok-gontokan, banyak yang marah. Maka Pak Eep dan Ibu Endah sabar angkut dari Arafah ke Musdalifah. Amin. Ngambil batu secukupnya untuk melontar jumroh, melaksanakan wajib haji. Beda dengan rukun haji, iya mah wajib haji. Melontar jumroh, maka beliau dibawa ke Mina, melontar jumroh yang 3. Akobah dulu, besok hula usto akobah, besoknya hula usto akobah. Tapi ingat Bapak Eep, ketika melontar jumroh janganlah marah-marah. Insya Allah. Punten Pak Dewan Pamumu, ada jamaah saya yang ngomong begini, Kiai, kalau melontar jumroh itu berarti melempar setan. Betul, berarti kita kalau melontar jumroh harus marah-marah karena ada setannya. Jangan, kita lagi ibadah jangan marah-marah. Nggak ngedenger Bu, akhirnya dia melontar jumrohnya sambil marah-marah. Bismillahirrahmanirrahim. Rojman lisaitin wanduraman, kena lu. Batunya balik lagi ke dia. Pas batunya balik lagi ke dia Pak Dewan, pas ngelihat batu ada bacaan, pas dibaca sama setan, jangan saling melontar.
ngelontar jumrohna Pak Ep sambil cerik jeung ngadoa, sebab itu makom ijabah. Sekarang mah enak. Kakanda tercinta Pak Ep sekarang mah ngeunah. Kunaon bisa ngeunah ajengan? Karena sekarang mah melontar jumrohnya itu berbentuk opal temboknya. Udah begitu ada lingkaran lubang yang besar, maka ditimpah dari manapun kena dan masuk ke dalamnya. Dulu kenapa terjadi yang namanya tragedi Jamarot? Karena melontar jumrohnya kayak tiang-tiang listrik, ditimpah takut nggak kena maju, diinjek-injek. Orang Asia, orang Indonesia kuntet-kuntet, orang Nigeria gede-gede, orang Turki gede-gede, ya diinjek-injek, banyak yang korban. Tapi sekarang mah enak Pak Ep, melontar jumrohnya tinggal ditimpah saja opal tembok, ada lingkaran lubang besar, dengan berdoa Bismillah Rajmali Sayyadin Walidari Rahman, terkutuklah setan, keriduanmu ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. 7 kali ulah Wustu Aqobah, besoknya ulah Wustu Aqobah. Pertama Aqobah dulu, besoknya ulah Wustu Aqobah, dan ditutup ulah Wustu Aqobah. Selesai 7 21 yang namanya batu ditimpahkan ke yang namanya ulah Wustu Aqobah. Selesailah wajib haji, bebaslah yang namanya paharaman. Besoknya pulang ke Mekah. Pak Ep tidak lain melaksanakan rukun haji yang terakhir, tawaf ifadah 7 kali, sa'i 7 kali, dan nyukur alias tahallul. Maka titel Pak Ep tidak lain adalah setelah haji pun jumlahnya 3. 1. Haji mabrur. 2. Haji makbul. 3. Haji mardud. Apa itu haji mabrur? Haji di mana ibadah kita diterima sampai ke Indonesia selamat, tidak ada halangan dan rintangan. Amin atuh Bu. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur balasannya hanya surga Allah. Amin. Yang kedua titelnya Pak Ep, haji makbul. Apa itu haji makbul? Haji ibadahnya diterima tapi nggak nyampe ke pondok makmur, wafat jadi syuhada. Kayak tragedi Kren, kayak tragedi Terowongan Mina. Sekarang mah terowongannya ada 2 dulu. Kenapa jadi tragedi Terowongan Mina Pak Dewan? Karena terowongannya 1 jadi benturan, yang masuk sama yang keluar. Kayak tragedi Jamarot. Makanya untuk itu sekarang nanti setelah doa, Bo, boleh minum aku aja udah. Boleh minum udah. Kalau dalam hadis Nabi disarankan ngedatengin rumah per rumah. Cuman repot kalau rumah per rumah. Udah undang aja hari ini nih di Walimatus Safa tuh intinya minta maaf. Khawatir Pak Ep masuk ke kriteria titel yang kedua. Hadirin, haji makbul, diterima amal ibadahnya tapi nggak nyampe lagi ke pondok makmur, wafat jadi syuhada. Kalau wafatnya di Mekah berarti dimakamkan di Ma'la. Kalau wafatnya di Madinah berarti dimakamkan di tidak lain adalah di Baqi. Para syuhada-syuhada yang berangkat haji di sana. Dan haji titel yang ketiga adalah hajinya haji mardud. Apa itu haji mardud? Hajinya ditolak, ibadahnya ditolak,
tapi selamat sampai ke Pondok Makmur. Kayak siapa? Kayak Haji Muhyiddin, tukang bubur naik haji, yang sekarang sinetronnya diganti sama Ikatan Cinta. Insya Allah beliau mah pejabat yang soleh, amin. Beliau mah umara yang soleh, amin. Suka ngaji ke Nurul Hidayah, amin. Yang ngedoainya juga dari ujung ke ujung, di rumahnya penuh. Insya Allah Pak Eep Sutisna dan Ibu Endah Fitriah, Pak Eep Ruli Hasan dan Ibu Endah Fitriah, insya Allah akan mendapatkan titel haji yang pertama. Tidak lain adalah haji yang mabrur, hajah yang mabrurah, yang balasannya hanya surga Allah, amin ya rabbal. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bu. Cukup ya? Cukup ya? Pengen lagi? Undang lagi. Tuntas sudah perjalanan beliau dari Pondok Makmur ke Mekah, dari Mekah ke Pondok Makmur. Maka tuntas pula tausiah pada siang kali ini. Untuk itu ibu-ibu, mohon maaf, ribuan maaf. Tadi MC Bapak Ustadz Wahid memberikan aba-aba, Pak Kiai langsung tutup dengan doa. Berarti habis ceramah plus doa, amplopnya Difotokopi jadi 2. Amplopnya difotokopi. Mohon maaf, ribuan maaf Pak Eep Rusli Hasan dan Ibu Endah Ruli Hasan. Protes aja Ibu. Bapak Eep Ruli Hasan dan Ibu Endah Fitriah, nanti setelah doa saya tidak bisa mencicipi ala kadar konsumsi yang ada karena begitu padat acara. Punten Bapak, hari ini ada 3 tempat. Pagi ini ada di daerah Pondok Makmur, ba'da zuhur nanti ada di Kehakiman, malamnya ada di Total Persada. Setelah dari Total Persada, doakan ibu-ibu dan bapak-bapak, saya akan menuju tempat yang keempat. Kemana? Keluar kota. Kemana? Ke Kecamatan Ciranjang, Kelurahan Cikasur, RW Cibantal, RT Ciguling. Mantap. Hapunten anu kasuhun Pak Eep Ruli Hasan, setelah nanti doa saya tidak bisa mencicipi ala kadar konsumsi yang ada. Tapi kalau panitia maksa, kalau soibul walimah maksa, Pak Kiai udah disiapin prasmanan di belakang tuh di samping rumah, atau emang itu yang ditunggu-tunggu dari tadi? Tapi kalau memang prasmanannya udah pada habis, prasmanannya udah pada selesai, maka wayahna wahai Bapak Eep, jangan sampai enggak ikan peda, ikan gabus, apa aja yang ada tolong dibungkus. Insya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la innal hamda wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal
rabbal alamin.